Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang 4 amalan yang dianjurkan kita kerjakan di awal tahun Hijriyah atau tanggal 1 Muharram. Kalau kata orang Jawa, tanggal 1 Suro. Sengaja saya men-share video ini mengingat sebentar lagi kita akan masuk ke awal tahun Hijriyah, tahun 1442 Hijriyah. Melihat kalender yang ada di rumah saya, awal tahun Hijriyah untuk tahun 2020 Masehi ini adalah jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 20 Agustus. Dan untuk akhir tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Agustus hari Rabu. Berarti hari Rabu 19 Agustus adalah akhir tahun 1441 Hijriah dan Kamisnya tanggal 20 adalah awal tahun Hijriah 1442. Sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir supaya bisa mengambil faidah dengan sempurna. Sahabat YouTube yang saya hormati, dalam menyampaikan faidah ini saya mengambil sumber dari beberapa buah kitab, antara lain dari kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah al-Ma'surah allati tasrahus sudur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir al-Maki asy-Syafi'i rahimahullah, ada di halaman 64 dan seterusnya. Mangga disimak dari awal sampai akhir supaya lebih sempurna dalam mengambil faidahnya. Diterangkan di dalam kitab Kanzun Najah, I'lam, ketahuilah olehmu, annal muharrama syahrun azimun, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang agung. Wa fadluhu katsirun amimun, dan fadilah-fadilahnya, keunggulan-keunggulannya sangat banyak. Wa huwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan, dan bulan Muharram itu adalah sebaik-baiknya bulan untuk kita melakukan saum-saum sunnah. Itu sedikit tentang keagungan daripada bulan Muharram atau bulan Syuro. Apa saja yang kita kerjakan di tanggal 1 Muharram itu? Pertama yang dianjurkan kita kerjakan adalah kita berpuasa di hari tersebut. Hal ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Imam Ibnu Hajar, ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hafsah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sabda Rasul, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram, siapa orang yang berpuasa di akhir hari bulan Dzulhijjah, saya sudah bilang untuk tahun ini adalah hari Rabu tanggal 19 Agustus. Dan wa awwala yaumin minal Muharram, hari pertama dari bulan Muharram, yaitu
hari Kamis 20 Agustus 2020. Maka balasannya ja'alahullahu ta'ala lahu kifarata khamsina sanatan. Maka Allah akan menjadikan pahala puasa tersebut menjadi kifarat dosa-dosa kecil orang tadi selama 50 tahun. Jadi pahala kita berpuasa di akhir hari tahun Hijriah dan awal hari tahun Hijriah, Allah akan memberikan pahala kifarat dosa sebanyak 50 tahun dosa kecil. Andaikan dia umurnya tidak sampai 50 tahun, maka akan dimasukkan ke dalam buku amal kebaikan orang tersebut. Selanjutnya, wa shaumu yaumin minal muharrami bi shaumi thalathina yauman, dan adalah pahala puasa sunnah satu hari di bulan Muharram itu mengimbangi pahala puasa sunnah 30 hari selain bulan Muharram. Jadi yang pertama, anjuran kita di tanggal 1 Muharram adalah sunnah berpuasa. Untuk niatnya begini, nawaitu shauma ghaddin sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di besok hari sunnah karena Allah. Itu untuk niat puasanya. Jadi minimal satu hari kita berpuasa, syukur-syukur lebih dari satu hari. Karena bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum yang dianjurkan kita banyak melakukan puasa sunnah di dalamnya. Adapun untuk nanti fadilah puasa Asyura atau tanggal 10 Muharramnya, insya Allah nanti dalam video berikutnya akan saya jelaskan supaya waktunya lebih luas. Selanjutnya yang kedua yang dianjurkan diamalkan di awal tahun Hijriah atau tanggal 1 Muharram adalah membaca doa awal tahun. Doa atau wiridan yang hendaknya dibaca di awal tahun Hijriah. Hal ini disampaikan oleh Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Beliau ini seorang ulama besar dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah melewati Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, dan beliau ini adalah merupakan gurunya daripada ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kata beliau, dzakara ba'duhum annahu yuqra'u fi awwal yaumin minal Muharram ayatul kursi salasami'ati wasittina maratan, bahwasanya dianjurkan di malam 1 Muharram atau siang 1 Muharram membaca ayat kursi sebanyak 360 kali ma'al basmalati fi kulli marratin, disertai setiap kali baca ayat kursi diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa faidahnya? Fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal ami, karena dengan membaca ayat kursi 360 kali di malam 1 Muharram atau siangnya, itu merupakan satu benteng yang sangat kuat agar kita selamat daripada gangguan setan di tahun tersebut. Selanjutnya, wa fiha minal fawaidi ma la yu'addu wa la yuhaddu, dan bila kita mengamalkan faidah ini, membaca ayat kursi 360 disertai bismillah, di sana itu ada faidah-faidah, ada khasiat-khasiat ma la yu'addu wa la yuhaddu, sesuatu yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa kita batasi. Artinya banyak sekali faidah yang terkandung di dalamnya. Insya Allah selain dijaga daripada gangguan setan, gangguan jin, kejelekan manusia, kejelekan makhluk-makhluk Allah yang berbuat jahat, kita pun akan diberi oleh Allah kemuliaan, kemudahan, akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun kebelakang kita terpuruk dalam ekonomi, insyaallah akan diganti oleh Allah menjadi lebih baik daripada tahun kebelakang. Atau tahun kebelakang kita sudah baik, insya Allah akan ditingkatkan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah membaca ayat kursi 360, kemudian summa yuqra'u hadzal du'a ba'da dzalik, lalu setelah membaca ayat kursi bacalah doa ini minimal 3 kali. Untuk doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, barangkali ada sahabat yang ingin tahu maknanya. Artinya, Allahumma wahidat Allah, ya muhawwilal ahwali, wahidat yang merubah pirang-pirang tingkah, hawil muga ngarobih Gusti, mugi ngalihkeun Gusti, hali ing tingkah abdi, ila ahsanil ahwali akan sebaiknya pirang-pirang tingkah. Tingkah itu maksudnya mungkin keadaan. Ya Allah, wahidat yang mengubah segala macam tingkah, ubahlah, pindahkanlah tingkahku kepada sebaik-baiknya pirang-pirang tingkah atau pirang-pirang keadaan. Bihaulika wa quwwatika, dengan dayamu dan dengan kekuatanmu, ya aziz ya muta'al, wahidat yang mulia, wahidat yang maha luhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga engkau menambahkan rahmat ta'zim kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, kepala keluarga dan para sahabatnya, wasallama, dan semoga engkau menambah keselamatan kepada baginda Rasul, keluarga dan sahabatnya. Itu makna daripada doa tersebut. Mangga untuk yang tidak fasih dengan tulisan Arab bisa lihat tulisan Latinnya. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca kalau mampu 7 kali, atau kalau kecapean boleh 3 kali, boleh 1 kali. Saya simpulkan, jadi di malam 1 Muharram atau siangnya kita baca ayat kursi sebanyak 360. Setiap 1 kali awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi andai tidak mampu 360, insya Allah bolehlah kita baca 10%-nya saja, 36 kali ayat kursinya. Tapi tetap awali dengan Bismillah. Atau kita baca sebanyak 50 kali saja. Atau kita baca lagi sebanyak 170 kali sesuai dengan bilangan huruf ayat kursi. Insya Allah bagi yang tidak mampu 360, bacalah sesuai kemampuan kita. Faidahnya akan insya Allah tetap besar. Tetapi dengan catatan, setiap kali baca ayat kursi awali dengan Bismillah. Setelah selesai kita baca doa yang tadi, Allahumma ya muhawwilal ahwal, dan seterusnya. Selanjutnya untuk amalan yang ketiga, ada satu keterangan sahabat YouTube diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, ada di halaman 92. Man kataba bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang menuliskan lafaz bismillahirrahmanirrahim fi awwali yaumin minal Muharram, di hari pertama bulan Muharram, berarti hari Kamis untuk tahun ini,
fi warokotin, ditulis dalam selembar kertas, mi'ata wa thalasa asyrata marratan, sebanyak 313 kali. Sebanyak 113 kali. Jadi tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, tulis dalam selembar kertas. Setelah ditulis, kemudian wahamalaha, kita lipat, kita kasih wewangian sebagai penghormatan kita akan kalimat suci. Kemudian kita bawa atau kita simpan di rumah atau kita simpan di dalam tas. Maka faidahnya la yanaluhu su'un wala makruhun, maka orang tersebut insya Allah tidak akan terkena sesuatu yang kejelekan, tidak akan terkena sesuatu yang dia benci, fi nafsihi wa ahli baitihi, baik dalam dirinya ataupun dalam keluarganya. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tabrakan, umpamanya kecurian atau musibah-musibah yang lain yang buat hati kita tidak enak. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Tulis Bismillah sebanyak 113 di hari pertama bulan Muharram. Kalau tidak ada sempat waktu di siang harinya, boleh di waktu malamnya, malam Kamis. Kemudian untuk amalan yang keempat, diterangkan di dalam kitab Dairobil Kabir atau kitab Fathul Malikil Majid di halaman 73, bahwasanya sangat dianjurkan di akhir tahun Hijriyah dan awal tahun Hijriyah kita membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Adapun untuk waktunya, untuk doa akhir tahun hendaknya dibaca sehabis sholat asar hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah. Untuk tahun ini di tanggal 19 Agustus hari Rabu ba'da asar, bacalah doa akhir tahun ini sebanyak 3 kali. Faidahnya insya Allah kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan yang menggoda kita, setan yang mengganggu kita merasa terkena musibah yang sangat besar bila kita membaca doa akhir tahun ini. Untuk doanya mangga sahabat YouTube disimak, saya akan bacakan. Doa akhir tahun dibaca di hari terakhir tahun Hijriyah, waktunya ba'da asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi as-sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila at-taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma 'amiltu fiha mimma taghdahu wa wa'adtani 'alaihi ath-thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Untuk artinya kurang lebih begini, bila sahabat ingin sambil meresapi artinya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Semoga Allah menambahkan rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu. Ya Allah, akan sesuatu amalan yang aku kerjakan di tahun ini, dari amalan yang Engkau larang, tapi aku kerjakan. Falam atubinhu, aku belum sempat bertobat dari amalan tersebut. Walam tardahu, Engkau tidak ridha ya Allah akan apa yang aku kerjakan tadi. Walam tangsahu, Kau tidak melupakan ya Allah akan perbuatan tersebut. Tetapi wahalim ta'ala ya ba'da qudratika ala ukubati, tapi Engkau bersabar ya Allah, tidak langsung menyiksaku, padahal Engkau mampu untuk menurunkan siksa kepadaku. Wa da'awtani ila taubati minhu, sementara Engkau mengajak aku untuk bertobat kepadamu daripada dosa tadi. Ba'da jur'ati ala ma'siyatika, setelah aku berani bermaksiat kepadamu. Fa inni astaghfiruka faghfirli, maka saksikanlah aku sekarang mohon ampunan kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Kemudian wa ma amiltu fiha mimma tardahu, adapun satu amalan yang aku kerjakan di tahun ini dari amalan yang Engkau ridhai. Wa wa'adtani alaihi thawaba, Engkau telah menjanjikan bahwa amalan tersebut akan mendapatkan pahala. Fa as'alukallahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram, maka aku mohon kepadamu ya Allah yang maha loman, yang maha agung, ang tataqabbalahu minni, semoga Engkau menerima amalan tadi dariku. Wala taqta' rajai minka ya karim, dan janganlah Engkau putuskan harapanku darimu, wahai Dat yang maha mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga Engkau menambahkan rahmat ta'dim dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Itu untuk doa akhir tahun. Baca minimal 3 kali. Selanjutnya baca juga doa awal tahun. Diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, Syekh Ahmad Darimi menyampaikan bahwa siapa orang yang membaca doa awal tahun ini, maka Allah akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjaga orang tadi daripada kejelekan atau gangguan setan, dan akan menjadi wasilah kita akan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun insyaallah akan menjadi lebih baik daripada tahun yang telah lewat, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat insyaallah. Bacanya ba'da maghrib di malam 1 Muharram. Tahun ini berarti ba'da maghrib malam Kamis. Bacanya 3 kali minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal, وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاستغلال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم،
walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kurang lebih seperti ini. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga Allah menambahkan rahmat, ta'zim kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Begitu juga terhadap keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula engkau menambahkan rahmat dan salam. Allahumma wahidat Allah, antal abadiyul qadimul awal. Engkau adalah zat yang qadim, zat yang lawas. Wa ala fadlikal ami wa judika, wa ala fadlikal azimi wa judika al muawwalu. Dan kami atau aku berpegangan, tetegenan akan fadlmu yang agung dan akan kelamananmu. Wa hadza 'amun jadid. Ini adalah tahun baru, qad aqbala, telah masuk, telah datang. Nas'alukal isfata bihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi. Aku memohon kepadamu penjagaan di tahun baru ini dari gangguan setan dan anak buahnya setan. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Aku pun mohon pertolongan kepadamu untuk melawan nafsul ammarah yang memerintahkan akan kejelekan. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Dan aku memohon kepadamu mendapat pertolongan untuk fokus, untuk ketungkul melakukan hal-hal yang buat aku dekat denganmu. Ya dzal jalali wal ikram, wahidat yang agung dan yang mulia, ya arhamar rahimin, wahidat seasih-asihnya yang pada asih kabeh. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin. Semoga Allah menambahkan rahmat ta'dim kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya dan pada para sahabatnya, wasallama. Semoga pula Allah menambahkan keselamatan kepada baginda Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang merajai alam ini, yang mengurus alam ini. Itu doa awal tahun, dibaca 3 kali ba'da salat maghrib malam pertama bulan Muharram. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, video yang bisa saya sampaikan hanya sampai di sini. Sebelum saya tutup dengan salam dan dengan doa, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Juga kepada para sahabat yang telah berinfak, berjariah untuk pembangunan pesantren kami. Semoga Allah membalas berlipat ganda dengan kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.